Oleg ini yang terus mulai ngelebarin wilayah kekuasaan mereka sampai ke Kiev, Ukraina. Akhirnya banyak pihak yang ngerasa kalau Ukraina itu harusnya nggak bisa dipisahin dari Rusia. Oke, yang banyak di request nih ya, DM, komen, semuanya isinya, "Bang, bahas Rusia-Ukraina." Sebenarnya dari awal konflik Rusia-Ukraina mulai panas di beberapa minggu terakhir, gue udah kepikiran pengen bahas ini. Tapi gue tahan-tahan dulu. Niatnya gue nunggu tensinya turun dulu, biar ceritanya bisa dari sejarah hubungan mereka, sampai solusi yang bikin tensi mereka mereda. Niat gue. Taunya malah diserang. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sejarah panjang konflik Rusia dan Ukraina di Learning by Googling. Sebelum kita bahas konflik yang sekarang ini, kita mundur dulu ke abad ke-9. Abad pas sejarah Rusia dimulai. Jadi menurut histori, di abad ini orang-orang Skandinavia, orang-orang Viking yang punya kekuatan maritim yang kuat banget, mereka juga megang kendali di sungai-sungai penting. Salah satunya Sungai Dnieper yang langsung terhubung ke Laut Hitam. Mereka di sana buat megang jalur perdagangannya. Nah, makin lama, makin banyak bangsa Viking yang datang dan menetap di dekat sungai ini. Salah satunya adalah Rurik, pangeran Viking yang bikin kerajaan di Novgorod. Novgorod ini sekarang jadi salah satu daerah di Rusia. Terus, Rurik ini punya anak, nama anaknya Oleg. Dan Oleg ini yang terus mulai ngelebarin wilayah kekuasaan mereka sampai ke Kiev, Ukraina. Dari sini akar-akar permasalahannya mulai berasa nih ya. Dari situ berdirilah Kievan Rus, kerajaan yang banyak dihuni sama orang-orang Slavia dan orang-orang Finlandia, yang dipimpin sama dinasti Rurik. Dan seiring waktu, Kievan Rus atau Russian Principality ini punya sejarah yang panjang banget. Mereka sempat kepecah jadi beberapa wilayah, sempat ada pemberontakan juga, sampai pernah juga mereka ditaklukin sama pasukan Mongol. Ini benar-benar naik turun ya mereka ya. Tahun 1260-an, Moskow jadi kekaisaran baru di dalam wilayah Rusia yang dikuasai Mongol. Terus tahun 1325, Moskow jadi pusatnya Rusia. Tapi sayangnya Rusia waktu itu kepecah dan wilayahnya banyak diambil alih kerajaan Lithuania, yang berambisi pengen nyatuin wilayah-wilayah Rusia lama. Terus di tahun 1400-an, Moskow mulai memperluas wilayahnya, sampai akhirnya mereka benar-benar lepas dari pengaruh Mongol. Dan itu terjadi di masa pemerintahan Ivan III. Terus cucunya Ivan III, Ivan IV, berhasil menguasain wilayah Kazan dan memperluas wilayah Rusia ke sebelah timur. Oh iya, Ivan IV ini juga jadi orang pertama yang make gelar Tsar buat nyebut penguasa Rusia. Terus, ini yang menarik nih. Ivan IV ini juga dikenal dengan nama Ivan the Terrible. Karena di masa kepemimpinannya, dia suka banget ngebantai lawan politiknya. Gila. Gimana? Apa perlu kita bahas lebih detail nanti tentang Ivan the Terrible ini? Silakan komen. Dinasti Rurik sendiri berakhir setelah anaknya Ivan IV, Feodor I, mati. Abis itu Rusia sempat ngalamin konflik berkepanjangan karena pergantian pemimpin yang kontroversial, sampai akhirnya di tahun 1613 dipilihlah Michael Romanov sebagai penguasa Rusia yang baru. Dan di sini dimulailah dinasti Romanov, yang di tahun 1721 mulai dikenal sebagai Russian Empire, kekaisaran Rusia. Di masa ini wilayah Rusia tuh jadi luas banget, termasuk di dalamnya wilayah Ukraina sekarang. Terus tahun 1917 dinasti Romanov ini tumbang dan pemerintahan Rusia diambil alih sama Vladimir Lenin. Ya, lu tau lah ini siapa ya. Lenin inilah yang jadi pembuka diterapinnya sistem sosialis di Rusia. Atau waktu itu namanya udah berubah jadi Uni Soviet. Gila. Seru ya. They were escorted down here to what used to be the basement of the Ipatiev house. The firing squad entered, and 20 minutes later, the 300-year reign of the Romanov dynasty was over. Sekarang kita lanjut ke masa Perang Dunia II. Lu pasti tau lah kalau wilayah Soviet tuh gede banget. Tapi tetap, walaupun udah segede gitu, mereka tetap nggak puas. Mereka, Uni Soviet, tetap pengen memperluas wilayahnya lagi. Salah satunya ke Finlandia. Tapi sayangnya di sini Uni Soviet nggak berhasil karena lingkungan dan cuaca yang nggak mendukung. Di sini sebenarnya ada cerita yang menarik juga sih. Cerita tentang sniper legendaris Finlandia yang bikin pasukan merah Uni Soviet kelabakan. Banyak yang request juga nih sebenarnya si sniper ini. Gimana? Hajar apa?
Nah, nggak cuma nyoba nguasain Finlandia, bagian timur Polandia, negara-negara Baltik, sama wilayah Besarabia juga dikuasain sama Uni Soviet. Terus di bulan Juni 1941, Nazi yang tadinya fokus pengen nguasain Inggris Raya, mereka puter haluan dan nargetin wilayah timur. Iya, mereka nargetin wilayah-wilayahnya Soviet. Akhirnya waktu itu Soviet mutusin gabung sama sekutu, bareng Inggris, Amerika, sama Cina, buat ngelawan kekuatan blok poros, yang isinya Nazi Jerman, Jepang, sama Italia, si beban. Dan walaupun wilayah barat Uni Soviet sempat dikuasai Nazi, tapi endingnya ya kita tahulah yang menang perang siapa. Nah, dari sinilah akar permasalahannya mulai kelihatan sebenarnya. Kelihatan gimana? Jadi, abis Perang Dunia II kelar, Amerika sama Uni Soviet ini sama-sama nyebarin pengaruhnya ke negara-negara lain, khususnya negara-negara di Eropa. Eropa bagian timur banyak terpengaruh paham sosialis komunis ala Soviet, Eropa bagian barat lebih banyak terpengaruh paham liberal demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis ala Amerika Serikat. Dan karena ngerasa sama-sama superpower, dua negara ini akhirnya bersaing dalam banyak hal. Mereka sama-sama pengen nunjukin kalau mereka lebih hebat dari yang satunya. Mulai dari hebat-hebatan kekuatan militer, hebat-hebatan penemuan dan terobosan ilmiah, hebat-hebatan industri, sampai hebat-hebatan produksi nuklir. Aduh. Iya, pokoknya dunia tuh cuma milik mereka berdua aja udah. Nah, dalam perkembangannya, dua negara ini juga pada bikin aliansi militernya masing-masing. NATO di barat dan Pakta Warsawa di timur. Dan selama masa Perang Dingin ini, mereka sering banget terlibat konflik. Mulai dari krisis Yunani dan Turki yang jadi awal pemicunya, terus pembagian dua sisi Berlin di Jerman, Perang Korea yang pernah kita bahas, ya banyak lah. Singkat cerita, akhirnya di tahun 1991, Uni Soviet yang sebelumnya terdiri dari 15 republik, akhirnya pecah dan ngebentuk negaranya sendiri-sendiri. Termasuk Rusia dan Ukraina. Nah. Oke, kita kan udah tahu nih sejarah Rusia dan Ukraina dulunya kayak gimana. Sekarang kita masuk ke konflik yang sekarang lagi terjadi di Ukraina. Konflik yang sebenarnya berhubungan sama sejarah panjang yang tadi gue jelasin. Berhubungan gimana? Berhubungan karena kalau dilihat dari sejarahnya, banyak banget yang ngerasa kalau Ukraina sendiri adalah bagian dari Rusia. Terus kalau kita lihat lagi tadi, Kievan Rus yang jadi cikal bakal Rusia, ini dia pertama kali muncul di kota Kiev, yang sekarang jadi ibu kotanya Ukraina. Jir. Jadi berasa ribetnya ya. Nah, atas dasar sejarah inilah, akhirnya banyak pihak yang ngerasa kalau Ukraina itu harusnya nggak bisa dipisahin dari Rusia. Dan salah satunya yang ngerasa begini adalah, ya siapa lagi? Presiden Rusia sekarang, Vladimir Putin. Putin sendiri emang dikenal sebagai salah satu orang yang menentang pecahnya Uni Soviet. Bahkan menurut Al Jazeera, di tahun 2005, Putin pernah bilang di salah satu esai, katanya, pecahnya Uni Soviet merupakan bencana geopolitik terbesar dalam satu abad. Bagi orang Rusia, ini adalah bencana yang nyata. Jutaan saudara kami menjadi terpisah di luar batas wilayah. Ya, gue ngerti sini maksud beliau apa. Gue nggak mau komen, nggak mau ketemu rudal. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Oke, kita balik lagi ke konflik yang sekarang. Masalah dimulai pas pemerintahan Ukraina didominasi kelompok pro-barat. Akhirnya Ukraina makin dekat sama Uni Eropa dan NATO. Ngelihat ini jelas Rusia nggak seneng lah. Akhirnya Putin ngasih permintaan ke NATO. Permintaan yang sebenarnya lebih mirip paksaan. Apa tuh permintaannya? Ada beberapa. Pertama, NATO nggak boleh memperluas wilayah ke Eropa Timur. Terus, NATO harus narik pasukannya dari wilayah Eropa Timur. Dan yang terakhir, Amerika nggak boleh lagi ngasih perlindungan ke negara sekutu di Eropa, khususnya pakai senjata nuklir. Di situ Putin juga bilang kalau sampai permintaannya nggak dipenuhin, dia bakal ngerahin pasukan ke Ukraina. Ini kenapa tadi gue bilang permintaannya ini lebih ke paksaan. Dan buat ngebuktiin kalau ini nggak cuma ngegertak, abis itu Rusia ngirim ratusan ribu pasukan ke perbatasan Ukraina. Lengkap sama kendaraan tempurnya, lengkap sama roket-roketnya. Aduh, pusing. Kalau lu pada ngikutin beritanya dari awal, pasti lu tahu kalau waktu itu Putin bilangnya ini cuma latihan militer aja.
Iya, latihan militer tapi di perbatasan dengan nurunin alat perang yang lengkap. Sungguh latihan yang sangat total ya. Nah, sebenarnya di masa-masa ini, di beberapa minggu lalu ini, pihak Rusia sendiri juga beberapa kali bilang kalau mereka nggak mau terjadi kekerasan. Mereka juga sempat narik pasukannya dari perbatasan Ukraina. Tank-tank udah pada diangkut balik, kendaraan militer juga udah pada konvoy pulang ke Rusia. Tapi nggak lama abis itu, terjadi ketegangan antara militer Ukraina dengan kelompok separatis pro-Rusia di dua wilayah Ukraina, di Donetsk sama di Luhansk. Ini kalau Donetsk gue yakin lu banyak yang tahu ya, soalnya kan klub bolanya cukup terkenal ya, Shakhtar Donetsk. Akhirnya, dua kelompok separatis pro-Rusia ini secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Jadi negara sendiri mereka. Namanya jadi Luhansk People Republic sama Donetsk People Republic. Dan ini yang bikin tensinya jadi tinggi banget. Pihak Rusia di sini ngakuin dua wilayah ini sebagai wilayah independen dan mutusin buat ngasih bantuan ke keduanya. Kacau. Dan ya udah, akhirnya kayak yang terjadi sekarang. Di tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia ngeluarin keputusan buat melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina. Bilangnya buat melindungi orang-orang yang didiskriminasi oleh rezim Kiev. Masuklah dari situ pasukan-pasukan Rusia ke wilayah Ukraina. Pokoknya bener-bener masuk dari berbagai sisi. Dari utara, Rusia masuk lewat Belarus. Di timur, masuk dari wilayah separatis tadi. Udah open banget kan mereka sama Rusia ya. Terus dari selatan masuk lewat Crimea. Gila. Bener-bener nggak nahan diri ya. Nah, ini sebenarnya buat penjelasan lebih simpelnya, gue sempat ngeliat satu postingan yang menganalogikan konflik ini tuh kayak konflik rumah tangga. Rusia itu si suami, Ukraina itu si istri. Terus mereka cerai. Habis cerai, si istri Ukraina ini deket sama cowok lain, namanya NATO. Mulai di sini si mantan suami ini panas, si Rusia ini panas. Terus keadaan makin kacau setelah dua anaknya Ukraina yang namanya Luhansk sama Donetsk itu mereka pengen pergi dari rumah, pengen hidup mandiri, pengen bebas. Dan situasi ini dimanfaatin si mantan suami, Rusia, buat ngambil hati kedua anak Ukraina ini. Pas Ukraina marah, malah langsung didatengin sama mantan suaminya, Rusia. Dan di situasi ini, si cowok yang selama ini PDKT sama Ukraina, NATO, itu tiba-tiba dia nggak pernah datang, nggak pernah muncul lagi. Cuma ngasih-ngasih dukungan jarak jauh. Tapi nggak pernah hadir secara fisik. Ya kira-kira gitu tuh. Postingan yang gue lihat di salah satu akun, gue lupa akun apa. Dia menganalogikannya mantep banget itu. Rusia sendiri ngeklaim kalau operasi militer khusus ini emang nargetin objek strategis dan vital milik militer Ukraina. Tujuannya ya apalagi? Biar kekuatan militer Ukraina ini lumpuh. Makanya bandara sama pelabuhan semuanya mereka dudukin. Gudang-gudang senjata semuanya jadi sasaran roket. Pokoknya semua yang berkaitan dengan militer Ukraina ini diserang. Dan bener aja, di hari pertama operasi militer Rusia ke Ukraina, Rusia mengklaim mereka berhasil menghancurkan lebih dari 70 target militer, termasuk 11 lapangan terbang. Dan ini baru satu hari, ini baru hari pertama doang udah kayak gini. Gila. Oh iya, terus ini yang menurut gua sakit juga nih, ini beritanya ada di semua portal berita, Telegraph, Express, BBC News, semuanya ada. Jadi, Rusia ini datang ke Ukraina disebut juga ngebawa krematorium portable, tempat pembakaran mayat yang portable. Buat apa? Kalau menurut Ben Wallace, Menteri Pertahanan Inggris, alat pembakaran portable ini bakal dipakai buat ngebakar mayat korban di lapangan, buat ngilangin bukti-bukti kekerasan mereka. Jir, merinding gua. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Di pihak Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan keluarganya mutusin buat tetap tinggal di Kiev. Dia bilang, saya tahu saya adalah target nomor 1 dan keluarga saya yang kedua. Tapi saya tegaskan bahwa saya akan tetap di sini untuk membela tanah air saya. Gue kalau di posisi dia udah kabur gue kayaknya. Terus itu Ukraina nggak ada yang bantuin. Nah ini nih yang sebenarnya bikin miris. Jadi walaupun udah ada ajakan buat join NATO, sayangnya Ukraina sendiri secara resmi belum masuk jadi anggota NATO. Jadi secara perang, secara pasukan, Ukraina ini belum dapat bantuan apa-apa.
Makanya Presiden Ukraina juga sempat bikin statement yang bilang, kami dibiarkan berperang seorang diri melawan Rusia. Ada perasaan sebel gak lu sama NATO? Negara Eropa lainnya juga sampai sejauh video ini dibikin, baru ngasih bantuan dana, perlengkapan tempur, dan bantuan logistik buat masyarakat Ukraina. Belum sampai ikut nurunin pasukan ke sana. Amerika dan banyak negara Eropa juga maksimalin ngasih sanksi diplomatik dan ekonomi buat Rusia. Beberapa negara juga udah nyiapin pasukan dan alusistanya di negara tetangga Ukraina. Buat jaga-jaga misalnya ada keadaan darurat. Tapi tetap belum ada yang sampai masuk ke wilayah Ukraina. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Ya sebenarnya kalau sampai sekarang belum ada yang ngasih bantuan perlawanan langsung buat Ukraina, ini masuk akal. Soalnya sebelumnya Putin juga kan sempat ngasih ancaman yang bau-baunya bakal bikin kondisi makin runyam. Ancaman apa? Iya, jadi Putin ngasih ultimatum. Dia bilang kalau sampai ada negara lain yang berani ikut campur di konflik ini, siap-siap aja negara itu bakal nerima konsekuensi terburuk yang belum pernah dilihat dalam sejarah sebelumnya. Dan dari ancamannya ini banyak yang suuzon ke serangan nuklir. Amit-amit aja jangan sampai ya. Kenapa banyak pihak bisa suuzon gini? Soalnya dari berbagai berita disebut Putin sendiri emang udah nyiapin pasukan pencegahan dan senjata nuklirnya di beberapa wilayah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sampai ya. Whoever tries to interfere with us, and even more so to create threats for our country, our people should know that Russia's response will be immediate, and will lead you to such consequences that you have never experienced in your history. Invasi Rusia ke Ukraina sendiri ini sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya, wilayah Crimea, yang jadi salah satu titik awal penyerangan Rusia yang gue sebutin tadi, itu dulunya adalah bagian dari wilayah Ukraina, yang dianeksasi itu apa ya? Semacam diambil paksa gitulah. Yang diambil paksa sama Rusia di tahun 2014. Nah, sampai sekarang dukungan buat Ukraina terus berdatangan dari berbagai negara, dari berbagai belahan dunia. Negara-negara tetangganya juga pada ngebuka pintu perbatasan dan nyiapin tempat-tempat buat nampung para pengungsi dari Ukraina. Demonstrasi minta Rusia nyetop invasi ini juga udah ada di mana-mana, termasuk di Rusianya sendiri. Terakhir gue mau cerita dikit nih yang bikin gue shock. Jadi di berita-berita Indonesia yang ngebahas tentang konflik ini, gue nemu banyak banget komen orang kita yang ngedukung invasi Rusia ini. Anjir. Dia ngedukung ada negara yang nyerang negara lain. Dia ngedukung serangan yang jelas-jelas ngancurin kehidupan banyak orang nggak bersalah. Wow. Kalau lu sebatas cuma mempertanyakan kenapa Israel didiemin tapi Rusia dihukum, ya nggak apa-apa, itu emang harus dipertanyakan. Tapi kalau lu udah sampai ngedukung penyerangan, lu udah sampai ngedukung invasi, wah gila, speechless sih gue. Nggak usah jauh-jauh mikirin NATO lah, pikirin aja nasib warga sipil Ukraina yang levelan kita dulu, yang cuma mau hidup, kerja, dan nyari nafkah. Pikirin mereka dulu, sekarang nasibnya gimana. Kalau menurut gua, yang bener harusnya kita nolak dua-duanya. Israel tolak, Rusia juga tolak. Kalau satu lu tolak, satu lu dukung, jatuhnya lu jadi membenarkan invasi. Lu membenarkan orang menyakiti orang lain. Kalau kayak gitu, apa bedanya kita sama orang-orang yang kita kritik tadi? Orang-orang yang sekalinya Israel malah didiemin, nggak dikasih hukuman. Apa bedanya kita sama mereka? Ini kan jatuhnya jadi sama-sama cuma mihak satu sisi doang kan, satu pihak doang. Komen-komennya ini gue baca ya pada pakai teori yang pinter-pinter sih. Tapi mungkin mereka lupa, ini yang diserang bukan tanah kosong. Banyak manusia yang hidup di situ. Ya mungkin kalau orang kita emang semakin kepintaran kita bertambah, rasa kemanusiaan kita makin berkurang kali ya. Kali. Orang kita. I don't like it and I don't want it to be like that at all. I'm afraid that something will happen here and I'm afraid of people who live in Ukraine. You're afraid for them? Yes. Oke, sekarang dari Googling kali ini tentang invasi Rusia ke Ukraina. Sebenarnya masih banyak ya update-update yang bisa dibahas. Cuma kalau gue masukin semua, ini video bisa sejam 2 jam kali. Kayak pasukan Rusia yang berhasil ngambil alih PLTN di Chernobyl aja belum gue bahas nih. Yang saking tingginya intensitas kegiatan di sana, terus level radioaktif di Chernobyl jadi naik lagi. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.